Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Salatiga, Prodi Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Rifda Nabila, MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Fahrul Kurniawan, Tias Mara Taufikur Rahman, Maulida Isnari Hadatul Aisyah, dan Siti Mardiatun. Kami akan mempresentasikan tentang berpikir seperti seorang ekonom. Yang pertama adalah pengertian berpikir seperti seorang ekonom. Berpikir secara ekonom adalah pemikiran manusia tentang kemiskinan dan kesejahteraan, produksi dan distribusi, pengeluaran dan konsumsi, harga dan uang, dan seterusnya, termasuk di dalamnya penggambaran fenomena ekonomi dan pencarian motif untuk meningkatkan segala daya dan upaya dalam penggambaran kebijakan ataupun tindakan ekonomi pada saat itu. B. Ekonom sebagai ilmuwan. Ekonom mencoba untuk memperlakukan bidang ilmunya dengan objektivitas seorang ilmuwan. Pendekatan mereka dalam mempelajari ekonomi hampir sama dengan pendekatan seorang fisikawan terhadap benda dan seorang ahli biologi terhadap kehidupan. Para ekonom menciptakan teori, mengumpulkan data, kemudian menganalisis data ini sebagai usaha untuk membuktikan atau menolak teori. Selanjutnya, C. Model-model ekonomi. Model-model ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu diagram arus melingkar dan batas kemungkinan produksi. Diagram arus melingkar adalah model visual dari ekonomi yang menunjukkan bagaimana barang dan uang mengalir melalui pasar di antara rumah tangga dan perusahaan. Dalam model ini, perekonomian disederhanakan dengan memasukkan hanya 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua, batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah grafik yang menunjukkan kombinasi output bahwa ekonomi mungkin dapat menghasilkan mengingat faktor yang tersedia dari produksi dan teknologi produksi yang tersedia. Berikut adalah gambar diagram arus melingkar dan batas kemungkinan produksi. D. Pemahaman para ekonom yang tidak pernah sepaham. Ekonom sebagai sebuah kelompok seringkali dikritik karena memberikan nasihat yang bertentangan dengan para pembuat kebijakan. Sebetulnya ada 2 hal yang membuat mendasar mengapa para ekonom seringkali terlihat memberikan nasihat yang bertentangan dengan para pembuat kebijakan, yaitu 1. Perbedaan dalam penilaian ilmiah. Ekonom berbeda pendapat untuk alasan yang sama. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang masih muda dan masih banyak hal yang harus dipelajari. Para ekonom yang kadang-kadang berbeda pendapat karena mereka memiliki perasaan yang berbeda terhadap kebenaran suatu teori alternatif atau terhadap ukuran parameter yang penting. Kedua, perbedaan dalam nilai-nilai. Pemahaman antara orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda sehingga memiliki pandangan normatif yang berbeda pula terhadap kebijakan apa yang seharusnya dilakukan. E. Solusi perbedaan pemahaman para ahli ekonomi. Dalam perbedaan pendapat para ahli ekonomi dalam hal penelitian ilmiah dan nilai-nilai, beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ekonom tidak terhindarkan. Akan tetapi, janganlah perbedaan pendapat tersebut dilebih-lebihkan. Para ahli ekonom harus bisa menyesuaikan kondisi dengan penelitian yang sebenarnya. Pemahaman para ahli ekonomi yang berbeda dikombinasikan dan disimpulkan menjadi suatu pemahaman yang saling melengkapi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas dalam pemaparan materi. See you guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.